Ya, di video kali ini kita akan membuat untuk akses form loginnya. Kita buka dulu codingan kita, kemudian di sini kita bisa cek ya Mas ya. Nah, di sini kita bisa cek di bagian apps, HTTP, kemudian controllers, dan pilih yang login. Login controller kita belum buat nih. Sudah ya, di out. Kita ketiknya di out. Nah, sini kita bisa buat dulu ya. Nah, untuk login prosesnya. Nah, login proses ini yang akan untuk membuat aksesnya supaya kita bisa login. Nah, untuk out ini bisa diimport, kemudian pilih testbase, support testbase ya. Oke, kemudian di sini kita buat juga ya untuk public logoutnya. Kemudian untuk register juga kita buatkan. Oke, panggil modelnya. Nah, di sini untuk validasi kita buat secara manual dulu. Nanti kita buatnya form request. Oke, di sini ada nama, email, password. Nah, password menggunakan hash ya. Hash ini kita import yang warna-warni ini. Kemudian nah, karena kita sudah buat sheet alert, kita bisa nambahkan sheet alert. Untuk logout di sini kita tambahkan alert sukses. Logout kita kasih logout. Kemudian di sini kita kasih tutos ya supaya nanti dia ada di bagian kanan atas ini ya. Untuk tutos, kalau tidak dia kemudian di sini kita auto close. Nah, ini semua ada di dokumentasinya. Nanti cek aja di dokumentasi Pak Alat. Ini 2000 berarti 2 detik dia akan close. Oke, ini aja. Nah, 2 detik ya. Oke, kemudian logout. Nah, sudah register. Nah, kita buatkan juga sheet alertnya. Untuk proses juga sama ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita atur dulu untuk root webnya ya. Register, logout proses, login proses. Oke, untuk login. Yang login proses tipenya post, juga register di post. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian dari view-nya yang ada di resource, kemudian views, kemudian di bagian layouts di dashboard, yang di out, kemudian di login. Nah, di login kita masuk ke bagian form. Oke, di sini kita buat actionnya ya. Buat actionnya yaitu login proses. Nah, kemudian di sini jangan lupa kasih SLS-nya untuk security-nya. Oke, di sini kita pastikan ya, name-nya email, ini password. Kemudian ini show password. Nah, ini registernya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke bagian register. Nah, ini sama ya, kita buat juga. Oke, di sini oke, kita buat register proses, kemudian SRF ya, jangan lupa. Kemudian di sini kita kasih ya namanya, email, kemudian passwordnya kita pastikan dulu ya. Oke, nanti untuk sementara kita buat request dulu, ya. Nanti kita buatkan misalnya. Oke, seperti itu dulu. Nah, terakhir kita mau buat seeder. Di seeder bisa kita cek di bagian dashboard, kemudian seeder. Nah, seeder belum ada ya.
Karena kita belum ada akun, nah kita buat dulu akun dari seedernya, yaitu user seeder. Kita buka terminal semua. Kita buka terminal, lanjut PHP harus besar. Seeder, user, seeder. Oke, sudah. Kemudian masuk ke user seeder. Ini kita buat user. Kita mapping ya usernya. Oke. Ini kita buat emailnya admin@gmail.com. Udah TSMAC, jangan lupa diimport dan error. Oke, kemudian di sini role admin ya, nah role admin. Ini jangan lupa tambahkan updated add untuk timestampnya ya. Nah, sini emailnya kita kirim juga user@gmail.com. Oke, role-nya user di sini tambahkan add, kemudian kita lakukan looping. Ini di import, pilih yang model. Nah, dia mengambil dari model. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, silakan di post videonya. Oke, silakan buat seperti ini. Oke, setelah ini kita buat langsung kita panggil di dalam database seeder. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Oke, di sini kita pakai $list call user seeders. Nah, ini jangan lupa diimport user seeders-nya ya. Import user seeders. Nah, ini model hapus saja karena kita tidak pakai. Oke, seperti ini saja. Jangan lupa di save. Nah, kemudian kita bisa lakukan migrate ulang. Ya, kita cek database space monitor. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, users. Nah, ini masih kosong datanya ya. Sekarang kita cek. Oke, kita migrate dulu dan lakukan tes ya untuk mengenerate database-nya. PHP artisan migrate speed. Ya. Nah, oke, ini ada error. Kita cek errornya rule is field is. Nah, ada di rules ini ya. Ada konflik. Kita cek dulu di bagian database, migration, users. Kita cek di sini. Di sini kita pakai S. Tapi di sini kita nggak pakai S. Nah, ini kita ubah dulu. Sini ya. Terus ini rules. Oke, setelah itu kita cek juga nanti di bagian middleware-nya. Middleware-nya kita cek juga ada pakai rules. Juga. Ini kita pakai rules dulu ya. Nanti ada error. Oke, seperti ini. Sudah kita benerin. Sudah kita benerin. Kita bisa lanjut. Kita lanjut migrate ulang lagi ya. Kita angkat saja, maka dia akan mengimpirkan cerita sebelumnya. Enter. Oke, sekarang sudah sukses. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa cek di bagian PHP admin kita reload bagian user. Nah, data penggunanya sudah terimport. Oke. Kemudian coba kita tes login ya. Ini kita reload dulu. Nah, kita tes login sebagai admin @gmail.com, kemudian passwordnya password. Nah, oke, masih login ya. Oke, di sini kita tinggal benerin aja di bagian leader namanya. Kita buka lagi text editor kita, terminal kita hapus dulu. Kita masuk ke bagian dashboard. Nih, bagian feeder. Nah, sekarang kita akan cari namanya, ini namanya ya. David, enggak, ini namanya. Di bagian, nah, coba kita minimize dulu di dropdown ini, kita minimize, ini minimize. Nah, ini ya, patang. Nah, turun awal 2 kali, kemudian kasih root. Nah, ini namanya ya.
out, bukan root ya, tapi kita kasih out user name. Nah, sini juga sama. Ya, kemudian di bawahnya kita kasih rules-nya. Oke, jangan lupa di bawah di checkout kita buat juga untuk logoutnya ya. Root, terkurung, kemudian logout. Nah, jadi seperti ini. Oke, yang lain kita biarin aja dulu. Oke, udah berubah admin. Kemudian kalau kita klik sign out, maka akan direct ke login. Ini coba kita sebagai user, password. Nah, dia sudah login sebagai user. Oke, sip. Berarti kita sudah selesai ya untuk buat form login. Nah, coba kita tes dulu untuk register. Nah, kita register. Nah, ini kita isi data dalamnya aja dulu. Ya, password. Nah, untuk kita cek ini ada error ya. Nah, nanti kita perbaiki errornya ini kenapa. Ya, ini di nama ID-nya ya. Ini misal namanya adalah emailnya kita kasih branch@gmail.com, passwordnya password. Oke, kita register. Nah, belum mau register ya. Coba kita cek di sini. Oke, udah belum masuk. Berarti kita benerin dulu. Nah, setelah ini kita benerin ya untuk share passwordnya. Kalau di login coba kita cek share passwordnya hidup nggak ya? Atau nggak hidup juga. Oke, kita benerin. Kita benerin dulu ya. Nah, ini kita bisa close dulu yang nggak kita pakai. Kita akan fokus di bagian login dulu ya. Kita show password, remember. Oke. Untuk show password saya sudah buatkan untuk loginnya ya. Jadi tinggal copy aja. Kita nggak perlu ngetik ulang ya, karena agak lumayan panjang. Login. Login. Password namanya. Ini scriptnya. Kita copy script, kemudian ini my input. Ini my input ya. Kita kopikan scriptnya dulu. Jadi sini script kopikan. Kemudian di sini kita show password. Nah ya, kita tambahkan on click ya, on click my function. Nah, kemudian di sini kita kasih my input ya untuk passwordnya. Oke, untuk ID kita kasih my input. Nah, ini kita kasih on click-nya dulu ya supaya dia nanti bisa show password sama teksnya. Kita coba dulu di bagian login. Nah, ini kita reload. Oh, belum mau ya. Coba kita cek lagi. Show password. Checkbox dan klik. Ini ID. Harusnya ada benar nih. Ini pakai my input. Klik. Nah, kita cek gimana errornya. Oke. Ini my input. Nah, input. Nah, input ID. Kemudian checkbox. Oke, berarti di sini ya. Konfliknya itu seharusnya ada di sini. Ini name kita hapus. Oh. Kemudian nah, seharusnya seperti ini.
Oke, kita coba. Oke, dari saya. Nah, jalan. Nah, jadi simpulannya adalah kita gunakan konflik my function itu di bagian checkbox-nya. Kemudian untuk di password kita buat ID ya, nah my input. Nah, ini adalah script dari JS-nya ya untuk menampilkan my inputnya. Nah, ini kita bisa terapkan di register tadi ya. Kita copy scriptnya, kemudian di register bagian bawah kita pastekan. Nah, kemudian di login kita bisa kopikan untuk yang di checkbox-nya, yaitu conflict my function. Kita copy aja ya. Nah, di sini ini name-nya kita hapus saja, kita nggak butuh. Oke, kemudian ID kita ganti dengan my input ya. Oke, sekarang coba kita ke create akun, kemudian kita tes passwordnya sudah tampil. Nah, sudah tampil. Oke. Nah, sekarang PR-nya adalah kenapa dia tidak bisa melakukan register. Oke, kita cek dulu di bagian database. Di bagian users, ini rules-nya default users. Nah, default users ini udah benar. Nah, di register coba kita cek bagian out controller di bagian register process. Nah, sini ada name, email, password, dan rule. Nah, rule ini rule tidak perlu ya, karena dia kan sudah default. Defaultnya kan user. Oke, 3 aja, kemudian request from rules. Nah, ini aja. Oke, kemudian ada email, name, password. Nah, kita coba lagi. Nah, kita cek di bagian register ya. Ini cuma ada nama, name, email, password. 3 aja kan. Oke, coba kita daftarkan dulu. Nah, coba kita cek dulu ya. Di sini datanya masih 2. Nah, kita tes. Kita buat data dummy aja. Ini kita buat password. Nah, kemudian emailnya itu biar tidak susah, Sauders. Ini Gmail. Nah, ini kita coba. Oke, berhasil ya. Save. Nah, sudah selesai. Nah, sudah dia login sebagai pengguna. Oke, nanti sini kita atur lagi ya. Role dari menunya. Oke, untuk form input, register, dan juga procedure user sudah selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.